Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari bab-bab dalam agama, dan alhamdulillah di kesempatan ini kita masih pembahasan seputar kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Insyaallah tidak ada halangan dan rintangan yang berat untuk kita mendatangi majelis seperti ini di malam ini. Ya, hujan hanya sebentar ya, sebentar. Kalau hujan di tengah jalan dalam perjalanan, kalau hujan jangan balik. Ini mau menuju ke majelis ilmu, teruskan saja perjalanannya, jangan balik. Nah, itu. Teruskan perjalanannya, entah itu mampir dulu, uyup tidak kena hujan dulu di rumah atau di toko. Lanjutkan perjalanannya, jangan mundur. Baru hujan sebentar sudah mundur. Kalau nggak bisa pakai mantel, ya beli payung. Kalau nggak bisa beli payung, beli motor. Kalau nggak bisa beli motor, beli kendaraan, gitu. Nah, itu. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid dengan syarah Fathul Majid dari kitab Tauhid. Itu ada beberapa masail. Nah, ini kita perlu melewati karena ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kita bab ini. Qala rahimallah fihi masail. Di dalam bab yang kita baca kemarin selesai, itu ada masalah-masalah yang perlu kita ingat kembali, pengulangan. Qala rahimallah al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Ya, hikmah di dalam penciptaan jin dan manusia. Itu ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan ataukah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku saja. Mana ibadah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Jadi kita itu bukan yatamatta bil makal wal masyarib wal manakih. Tidak tujuannya itu. Jadi bukan tujuan kita tuh untuk makan di dunia ini semata-mata atau minum saja seperti binatang, itu enggak. Atau hanya kawin saja, tidak.
tapi punya tujuan yang lebih utama, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Baik, yang kedua, atsaniyah, ini begitu cepat aja. Annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah itu adalah at-tauhid itu sendiri. Ibadah itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena sesungguhnya pada seruan ibadah itu ada khusumah, perselisihan dari orang-orang yang mereka diseru untuk mentauhidkan Allah. Disebutkan dalam footnote, qala Syekh Al-Faqih rahimahullah, yakni innal khusumah innama waqa'at bainan nabi sallallahu wa bainal musyrikin fi tahqiq la ilaha illallah. Al-khusumah, terjadinya perselisihan, pertengkaran, perdebatan, itu terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik di dalam hal merealisasikan kalimat la ilaha illallah, yaitu ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, disitulah terjadi apa? Perdebatan, perselisihan, penolakan. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, orang-orang Arab musyrik di zaman itu mengerti maksudnya, yaitu mereka akan meninggalkan ilah-ilah mereka, sembahan-sembahan mereka yang banyak, dan hanya menyembah Allah saja, hanya beribadah kepada Allah saja. Itu konsekuensinya. Maka terjadi khusumah di antara Nabi dan orang-orang musyrik yang diajak kepada tauhid. Baik. Ya, di sini dijelaskan ada jumlatain, ihdahuma nafyun wa tsaniyah isbat. Kalimat la ilaha illallah itu ada terjadi dari dua bagian, yaitu penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. La ilaha itu penafian, tidak ada ilah sesembahan, illallah itu kecuali yang berhak, yang benar itu Allah saja, itu adalah penetapan. Berarti dua ini harus ada dalam menerangkan tentang la ilaha illallah, adanya penafian dan adanya penetapan sekaligus. Ya, itu kaidah Ahlussunnah. Ketika menafikan sesuatu dari apa yang dinafikan, ya, dalam berkaitan dengan asma Allah, maka di sana ada penetapan sekaligus adanya penetapan. Baik. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'ah, yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah di dalam pengutusan para rasul. Hikmah, ya, di antaranya ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah wajtinabit taghut, yaitu berdakwah untuk mengibadahi Allah saja, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan juga menjauhi peribadahan kepada taghut, menjauhi kesyirikan. Ini hikmah diutusnya para rasul, termasuk diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Al-khamisatu, yang kelima, anna risalah ammat kulla ummatin, bahwa risalah itu umum untuk seluruh umat, yaitu maksudnya dakwah yang dibawa oleh para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, yaitu seorang rasul yang menyuruh untuk mereka, rasulan an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan atau taghut. Baik.
Asadisah yang keenam, anna dinal anbiya wahid. Sesungguhnya agama para nabi itu wahid. Maksudnya apa? Yaitu mereka menyeru satu, hanya untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid, menjauhi syirik. Itu maksudnya. Ya, adapun amalan-amalan yang lain, syariatnya berbeda antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Ya, satu nabi dengan nabi yang lainnya kadang berbeda. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Maka setiap umat itu Allah jadikan di antara kalian, likullin ja'alna, maka pada setiap kami jadikan dari kalian syir'atan wa minhaja. Ada syariat, cara beribadah, ya, minhaj itu jalan untuk menjalani amalan tersebut. Jadi memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya cabang atau furu'. Atau disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, itu seperti itu. Sungguhnya kami telah mengutus sebelummu ya Rasul seorang Rasul, kecuali tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang Rasul, yaitu kecuali kami wahyukan kepada Rasul tadi, ya, itu apa? Annahu la ilaha illa ana, bahwa sungguhnya tidak ada sembahan kecuali aku, ya Allah, fa'buduni, maka kemudian beribadahlah hanya kepadaku. Ini ayat. Wasabi'ah yang ke-7, al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar. Anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Masalah yang besar adalah peribadahan kepada Allah itu tidak akan dicapai kecuali dengan mengingkari, mengkufuri at-taghut, kesyirikan. Jadi orang beribadah kepada Allah itu harus mengkufuri, mengingkari, menjauhi daripada kesyirikan. Itu syaratnya. Wa fihi makna qaulihi, dan padanya ada makna ucapan firman Allah Ta'ala, fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al-Baqarah ayat ke 256. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, kesyirikan, taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, ikatan yang kokoh. Baik, yaitu la ilaha illallah. Dalam tafsir disebutkan apa? La ilaha illallah, urwatul wuthqa. Al-thaminah yang ke-8, anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Betul, bahwa taghut itu adalah umum pada setiap yang diibadahi selain Allah. Ada seorang datang, maka orang itu diibadahi dan dia ridho dengan peribadahan itu, maka orang yang ridho diibadahi tadi namanya taghut. Bukan kemudian orang yang diibadahi saja, enggak. Orang yang diibadahi dan orang yang diibadahi tadi ridho, suka, senang, rela, maka itu namanya taghut. Contoh. Tapi kalau diibadahi dan dia tidak rela, itu bukan taghut. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, orang datang beribadah kepadanya, tapi beliau tidak alaihissalam, tidak apa? Tidak ridho, tidak rela. Tapi syaratnya apa? Rela, ridho, senang. Itu namanya taghut. Ada nggak orang seperti itu? Ya banyak, banyak sekali. Bahkan itu sifat manusia yang menjadi tabiat, suka dipuja, suka dipuji, bahkan ujung-ujungnya suka diibadahi. Ya. Baik, dan masih lain bentuk taghut yang lain ya. Baik. Kemudian yang berikutnya at-tasi'ah,
idhamu sya'ni thalathil ayat al-muhkamat fi suratil an'am indas salaf, yaitu besarnya, agungnya keadaan 3 ayat yang muhkamat. Yang muhkamat itu artinya allati laisa fiha nasakh, tidak ada padanya yang menasakhkannya, menghapusnya. Itu yang muhkamat. Itu pengertian. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Qaulul Mufid. Ya. Pada surat Al-An'am di sisi salaf, wa fiha asru masail, padanya ada 10 masalah. Awwaluha, yang pertamanya, an-nahyu anis syirik. Ayat tersebut melarang daripada kesyirikan. Ya, di situ ada footnote nomor 1, boleh dibaca sendiri, yaitu berkata Syekh Al-Faqih rahimahullah, allati hiya al-wasaya al-asr wa awwaluha wa ahammuha alla tusyriku billahi syai'an. Itu nasihat yang 10, yang pertamanya dan yang paling pentingnya yaitu berbunyi alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, kita lanjut lagi. Wal asyirah, yang ke-10, al-ayat al-muhkamat fi suratil Isra. Ayat-ayat al-muhkamat di dalam surat Al-Isra, fiha, padanya, thamani asyarah mas'alah, ada 18 masalah. Bada'aha biqaulihi, di dalam ayat itu dimulai dengan firman Allah Ta'ala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdula. Itu ayat ke-22 dari surat Al-Isra. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah ada ilah yang lain, maka kalian akan duduk, akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan tercela dan keadaan terhina atau tidak mendapatkan pertolongan. Wa khatamaha biqaulihi, dan dari urutan ayat tadi Allah menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Ayat ke-39 Al-Isra. Dan jangan engkau menjadikan bersama Allah ada sembahan yang lain, maka akan dilemparkan di dalam api neraka dalam keadaan tercela lagi terusir dari rahmat Allah. Ya, terusir dari rahmat Allah. Orang yang masuk ke dalam api neraka itu otomatis dia terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Karena orang yang masih mendapatkan rahmat Allah di akhirat berarti dia selamat. Karena yang menyelamatkan seorang itu karena rahmat Allah. Nah, kalau orang itu sudah masuk ke dalam api neraka, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka. Baik. Adapun orang muslim, kalaupun Allah masukkan dalam neraka karena sebab dosa-dosa mereka dengan kehendak Allah, di bawah kehendak Allah, maka mereka pun akan terselamatkan dari kekekalan di dalam api neraka dan akan mereka suatu saat masuk dalam surga dengan rahmat Allah pula. Ya. Baik, berikutnya, wa nabbahana Allah subhanahu ala 'idhami sya'ni hadil masail. Allah memberikan peringatan kepada kita subhanahu, maha suci Dia Allah, atas agungnya keadaan masalah-masalah ini dengan ucapan Allah, dengan firman Allah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Al-Isra ayat 39. Demikian itu dari apa-apa yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Rasul dari Rabb kamu, atau telah Rabbmu telah mewahyukan kepada engkau dari hikmah. Al-Hadiyah Asyarah, itu bisa dibaca Asyarah, bisa dibaca Asyrah, wala alam bisawab. Tapi insyaallah
Asyrah dengan shin yang maskun, yang disukunkan. Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatal huquq al-asyrati bada'aha Allah Ta'ala biqaulihi. Yang ke-11 ya, masalah 11. Ayat yang ada pada surat An-Nisa yang dinamakan ayat-ayat hak yang ke-10. Allah memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadalah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Di dalam ayat ini ada satu kisah dari Hakim Ibnu Hizam, seorang sahabi yang dahulunya dia kafir, musyrik. Dia termasuk orang-orang di zaman jahiliyah, itu orang yang suka bersedekah. Bahkan dia orang yang membebaskan budak. Ya. Dan kemudian pula punya amalan lain ya, amalan-amalan yang bagus, yaitu menyambung silaturahim. Itu Hakim Ibn Hizam. Kemudian dia tanyakan kepada Nabi SAW, apakah amalan-amalan baik saya itu mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW dalam hadis yang Masya Allah masyhur, hadisnya sahih, aslamta ala ma aslafta minal khair. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau telah Islam dari apa yang berlalu darimu dari kebaikan. Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikanmu di waktu jahiliyah masih kafir, ketika engkau Islam itu tercatat sebagai amalan soleh, amal-amal kebaikanmu di waktu kafir. Tapi disyaratnya Islam dulu. Berarti tidak ada putus asa dari manusia, baik itu kafir maupun apa? Muslim, untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah. Nah, ketika dia masih hidup, dia masih berbuat baik. Ketika dia Islam, maka amal-amal yang dahulunya yang dia kerjakan di waktu kafir yang baik itu dihitung pahala ketika dia Islam. Nah, mas. Itu ketika masih hidup. Tapi kalau sudah mati dalam kondisi kafir, tidak terhitung. Ukurannya masih hidup dan dia bertobat, itu nanti yang dihitung. Ya. Seorang muslim saja yang berbuat kebaikan banyak di waktu muslimnya, kemudian dia kafir, mas, apa mas? Terhapus. Tapi bukan terhapus abadi seperti itu. Tapi kalau dia kembali ke Islam lagi, dia masih hidup, kembali ke Islam lagi, maka kebaikan pun akan dihitung lagi. Jadi terhapusnya amalan seorang itu karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada kesempatan taubat, dengan taubat tersebut terhitung lagi kebaikannya. Pahami ya? Nah, jadi ukurannya itu mati dalam kondisi apa? Itu ukurannya. Jika orang itu tidak akan putus dari rahmat Allah, itu intinya. Ya. Baik, kemudian Ats-tsaniyata asyarah at-tanbih ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautih, yaitu peringatan Nabi SAW atas peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW ketika beliau meninggal. Itu beliau berwasiat untuk berpegang teguh kepada kitabullah. Yang pernah kita lewat insyaallah. Kemudian yang berikutnya ats-tsalisata asyrah ma'rifatu haqqillah alaina, mengetahui mengenal hak Allah atas kita semua. Apa itu mas? Kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepada Allah, sebagaimana hadis Mu'ad ibn Jabal. Ar-rabi'ah asyarah, yang 14, ma'rifatu haqqil ibad alaihi idza addau haqqahu, mengetahui hak hamba atas Allah apabila
mereka hamba-hamba itu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita tidak mewajibkan Allah untuk membalas, tetapi Allah sendirilah yang mewajibkan dirinya. Kita tidak mewajibkan Allah. Allah lah zat yang tidak akan menyelisih janjinya. Itu. Dia tidak pernah mewajibkan Allah, karena amal soleh yang kita kerjakan itu merupakan rahmat dan keutamaan Allah, karunia Allah pada kita. Ya. Kemudian al-khamisata asyarah, yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Masalah yang berkaitan dengan ini, masalah apa itu? Itu masalah tentang Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah, sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal yang ketika mau menyampaikan kepada manusia di saat itu sahabat, Nabi menyuruh untuk tidak menyampaikan kabar gembira tadi. Dan ya, Mu'adz bin Jabal sempat menyimpan berita ini di kalangan sahabat, sehingga kebanyakan sahabat yang hidup di zaman Mu'adz, ya, sampai mau meninggalnya Mu'adz itu kebanyakan tidak mengetahuinya. Tapi Mu'adz akhirnya menyampaikan di akhir hayat hidupnya sebelum meninggalnya, karena takut menyembunyikan apa? Ilmu. Menunjukkan bahwa saat itu banyak yang tidak mengetahui tentang ilmu yang disampaikan Nabi SAW ini. Ini pengkhususan kepada Mu'adz ilmu ini. Ya. Riwayatnya tidak datang kecuali dari Mu'adz bin Jabal, dari sahabat, sehingga dia yang tahu saja. Kemudian baru beliau ketika mau meninggal dunia baru beliau menyampaikan. Baik. Radhiyallahu anhu. As-sadisata asyrah, yang ke-16. Jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Betul. Bolehnya menyembunyikan sebuah ilmu atau beberapa ilmu untuk kemaslahatan. Agama ini, ingat, agama ini diturunkan oleh Allah untuk maslahat. Itu penting. Untuk maslahat. Sehingga apa yang dibolehkan dalam agama untuk maslahat kepada yang didakwai, maka boleh kita lakukan. Maslahat-maslahat untuk mencapai maslahat tadi. Ya. Ini penting, karena memang para nabi diturunkan untuk apa? Maslahat kepada kaumnya. Makanya agama itu yusrun, mudah. Agama itu gampang, mudah, yusrun. Kalau orang terlalu mutasaddid dalam agamanya, membuat masalah-masalah yang susah untuk diamalkan oleh kaumnya dengan dia memberikan syarat-syarat tertentu, padahal untuk melakukannya bisa dengan cara-cara yang dibolehkan dalam syariat yang lainnya caranya, tapi dia harus dengan cara ini, kalau tidak maka kamu harus keluar dari jamaahnya, kamu harus dari seperti demikian. Ternyata kalau untuk dirinya sendiri dia tidak amalkan kaidah tadi. Nah, wala nisad, ya, ala dini ila ghalaba, atau kama qala Rasulullah. Orang yang terlalu mutasaddid dalam mengamalkan agama, yang dia membuat kaidah-kaidah itu kemudian dia sendiri tidak bisa mengamalkannya, orang lain harus mengamalkannya, dia sendiri tidak bisa mengamalkan, itu namanya orang telah terkalahkan dari apa yang dia telah perbuat tadi. Ada orang salah, tobatnya harus 1 tahun. Contoh ini mas, kalau nggak tobat 1 tahun belum diterima tobatmu, dibikin susah orang lain. Orang sudah tobat, sudah begini, sudah diumumkan, walaupun umumkan 2-3 hari untuk umum, ya sudah teranggap umumkan disyaratkan harus 1 bulan, dengan tobatnya harus 1 tahun, baru kemudian dilihat lagi, dibuat suatu yang menyulitkan orang syarat-syaratnya. Ternyata dia sendiri salah, tobatnya nggak sampai 1 tahun, langsung sendiri dia ngomong, aku telah salah tadi, aku bertobat, selesai, syaratnya nggak ada.
Karena kaidah dibuat untuk orang lain, untuk diri sendiri dia terkalahkan dari kaidah tadi, tidak mampu menjalaninya. Harus tanda tangan taubatnya. Ini kamu rujuk kembali, tobat, tanda tangan, buat stempel tanda tangan bersama. Apa? Coba kalau dia kembali dari kesalahan, tidak dibuat tulisan-tulisan rujuk tadi. Nah, ini namanya orang yang mutasyadid. Akibatnya terkadang perbuatan itu bukan di waktu itu. Akibatnya itu bukan di waktu itu terkadang di waktu yang cukup panjang. Dia telah mengajarkan sesuatu yang yang keliru. Akibatnya mungkin saat itu tidak terlalu, orang tidak terlalu terasa. Tapi ajarannya itu akibatnya akan terasa di kemudian hari. Orang akan mengikuti apa yang diajarkan di kemudian hari, di waktu yang panjang mungkin. Bahaya. Ya. Masya Allah, ini maslahat ya. Baik untuk keadaan-keadaan tertentu maupun askhas atau pribadi-pribadi tertentu. Ada ahwal. Kadang-kadang ada orang bertanya, mungkin jawabannya untuk pribadinya saja. Maka kita tunda dulu, jangan dijawab di depan umum. Orang ini perlu jawaban sendiri. Atau mungkin keadaan secara umum, tidak perlu kita sampaikan dulu maslahat ini. Mungkin di kesempatan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Baik. Seperti Mu'adz bin Jabal tadi. Baik, berikutnya. As-sabi'ata asyrah. Istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu. Sunnat hukumnya memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang menyenanginya. Masya Allah. Berita gembira apa saja yang menggembirakan muslimin. Al-thaminata asyrah, yang ke-18, al-khawf minal ittikal ala rahmatillah. Ada rasa takut dari hanya bersandar kepada rahmat Allah. Ada rasa takut, Mas. Kita itu beribadah itu ada khauf dan roja. Ada rasa takut dan ada apa? Harapan. Tapi tidak semata-mata hanya bersandar kepada rahmat Allah saja. Ada rasa khauf, ada roja, harapan juga yang lain dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita hanya semata-mata hanya menyandarkan kepada rahmat Allah, tidak ada rasa takut, khawatir, penyandaran itu semata-mata kepada rahmat Allah, itu seorang itu akan berputus asa pula dari rahmat Allah. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan tadi, maka dia akan berbalik menjadi apa? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Baik. Dan dia merasa aman dari makar Allah. Masya Allah ya. Makar Allah. Contoh makar Allah. Orang itu diuji, diberikan sesuatu yang menyenangkan dia dari sesuatu yang halal. Bukan yang haram, yang halal. Diberi, diujo dari harta kekayaan, terus diberikan. Dia merasa aman dari makar Allah. Ternyata apa yang diberikan Allah itu ujian bagi dia. Yang tadinya dia rajin ngaji, umpamanya kita contohkan saja, satu contoh. Yang tadinya sering datang ke majelis ta'lim, bahkan dia sudah punya jadwal, bukan hanya ujuk-ujuk jadwalnya muncul, tapi sepekan, 2 pekan yang lalu sudah berpikir gimana besok malam Ahad atau malam Senin saya harus mendatangi ta'lim. Sudah semangat seperti itu. Sehingga ada rintangan, ada halangan pun dia akan melaluinya. Kalau yang memang tidak sampai menghalanginya yang dia mampu. Tapi ketika diberikan keluasan rezeki oleh Allah, bahkan dimudahkan untuk segala sesuatunya dan mendatangi majelis ilmu, malah justru di situ dia apa? Malas berangkat, malas pergi. Nah, itu namanya apa, Mas? Dia merasa tidak merasa aman dari makar Allah. Padahal itu makar Allah, cobaan bagi dia. Ya, contoh saja itu. Kemudian at-tasiyah asyrah, yang ke-19,
qaulul mas'ul amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ucapan orang yang ditanya dari apa-apa yang dia tidak mengetahuinya dari jawaban itu, maka dia menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau kalimat Rasul itu ditambahkan ketika dia masih menemui atau ketika Rasul itu masih hidup, masih membawa risalah. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, maka para ulama menjelaskan kita hanya menggunakan kalimat Allah, Allahu a'lam. Baik. Wa al-isrun yang ke-20, jawazu tahsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tertentu, bukan kepada selainnya pula. Jadi Mu'adz bin Jabal ini termasuk dikhususkan dalam ilmu ini, pemberitaan tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah. Ini ilmu khusus bagi Mu'adz. Boleh seperti itu. Al-hadiyatu wal isrun yang ke-21, tawaduhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar ma'al irdafi alaih. Tawadunya, rendah hatinya, rendah dirinya Nabi SAW karena menunggangi al-himar, keledai. Bersamaan dengan itu beliau yang membonceng. Bukan yang dibonceng mas, yang membonceng. Berarti beliau yang menjadi pengendaranya. Masya Allah. Ini tawadunya Nabi SAW. Athaniyatu wa ishrun yang ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya membonceng di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan. Tetapi ada syarat mas, karena ini tidak lepas dari syariat yang lain ya. Yaitu selama la yasukku ala dabbah, selama tidak memberati hewan tunggangan. Kalau memberati jangan, kita mendolimi namanya. Kalau terasa berat hewan tunggangan tadi, ya kita tidak membebani jiwa. Ya. Baik. Ats-tsalisatu wa ishrun yang ke-23, fadilatu Mu'adz bin Jabal. Kita sudah sebutkan fadilahnya Mu'adz Jabal. Ya, sudah sebutkan dalam kisah atau hadis yang disebutkan dalam syarah. Baik. Di antara fadilah beliau yang tampak di hadapan Rasul, fadilahnya adalah beliau dibonceng oleh Nabi SAW. Jangan dianggap remeh. Orang yang bersama Nabi, bersentuhan dengan badan Nabi, ya, itu punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pernah bersentuhan dengan badan Nabi itu, bagian sentuhannya itu tidak dibakar dengan api neraka. Itu keutamaan. Keutamaan yang lain banyak. Ya. Nabi SAW mengkhususkan ilmu yang Nabi sampaikan itu kepada siapa? Mu'adz. Itu keutamaan Mu'adz. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'atu wal isrun yang terakhir ke-24, idhamu sya'ni hadil mas'alah. Agungnya keadaan masalah ini. Yaitu maksudnya Mu'adz bin Jabal dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari perkara-perkara yang menggembirakannya, kembali menggembirakan, itu tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah. Dan jelaskan hak-hak tadi itu merupakan suatu yang kabar yang menggembirakan Mu'adz bin Jabal. Baik, selesai kita dari masalah secara ringkas. Baik. Ada pertanyaan dulu? Biar nggak apa-apa, kita baca, nggak apa-apa. Pertanyaan dulu nggak apa-apa. Kaitannya dengan tauhid yang materi awal tadi, ada kiai-kiai Habib yang mengijazahkan sholawat tertentu kepada santrinya dengan fadilah tertentu. Sholawat
salawat itu dia dapatkan dari mimpi atau wangsit begitu, itu termasuk tauhid bukan masuk? Ya. Pertanyaannya, para kiai atau habib memberikan salawat-salawat tertentu kepada murid-muridnya atau orang-orang tertentu, ya, berupa wangsit gitu tadi ya. Nah, ukuran togut itu diantaranya orang yang merubah hukum-hukum Allah, ya, itu togut ya. Orang yang diibadahi dia ridho, itu antara togut pula. Ini syaitan itu sendiri adalah ru'us togut, kepala togut juga. Ya. Maka selama orang itu tidak beribadah kepada orang tersebut, maka belum disebut dengan togut. Tapi dari sisi lain dia mengajarkan apa? Kebid'ahan atau kesyirikan bisa jadi kalau itu isinya menyangkut kesyirikan. Tapi minimal kebid'ahan, membuat sesuatu yang diada-adakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jawabannya begitu dulu. Ya, baik. Baik. Satu lagi nggak apa-apa untuk biar kita menutupi bab ini dengan masalah, dengan adanya mungkin iskal, monggo silakan, nanti kita lanjutkan bab yang baru. Nanti ada pertanyaan lagi di akhir insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallah babun bayanu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Masyaallah. Berkata rahimallah, bab tentang penjelasan keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Disebutkan dalam footnote di dalam kitab Qurratul Uyun, berkata Syekh Al-Fakih rahimahullah fi Qurratul Uyun, wal murad bit tauhid tauhidul ibadah huwa ifradullah ta'ala bi anwal ibadati al-batinah wa zahirah kad-du'a wa dzabh wa nadar wa nahwi. Baik. Yaitu yang dimaksudkan dengan tauhid yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan berbagai jenis ibadah, baik ibadah itu secara batin maupun zahir, yang tidak tampak maupun tampak, ibadah hati maupun ibadah yang tampak, yang zahir, itu mentauhidkan Allah dalam bentuk semuanya, seperti doa, menyembelih, nadar dan seterusnya. Taib, ini keterangan tauhid yang dimasukkan di sini. Kemudian ada ucapan di bawahnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, itu babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Syarah keterangan, babun khabaru mubtada'in mahdufin takdiruhu hadza. Ini beliau menjelaskan dari sisi bahasa. Kalimat babun, bab di atas, kita baca yang pertama tadi, babun bayanu fadli tauhid. Ada titik duanya masalahnya, maka kita baca apa? Babun. Di situ dikatakan bahwa khobar bagi mubtada, bab itu, bab kalimat babun itu adalah khobar bagi mubtada. Yang mubtada tadi dihapus, tidak tampak di situ. Takdirnya, kira-kiranya apa yang dihapus tadi adalah hadza. Yang tidak ada di situ ditakdirkan hadza. Jadi maksudnya hadza babun. Jadi hadzanya hilang di situ. Hadza itu sebagai mubtada'nya, babun sebagai khobarnya. Dan itu memang bahasa Arab. Kadang-kadang ada yang dihilangkan, tapi maklum dari pembicaraan itu mesti terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Dua jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Setiap orang yang berbicara, setiap orang yang menulis itu mesti terdiri dari salah satu dari dua jumlah itu.
Itu entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka di sini jumlah ismiyah, maka di situ ditakdirkan padanya kalimat hada. Hada babun. Paham ya? Baik. Jadi lengkapnya hada babun, kemudian bayanu fadli at-tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Itu yang pertama. Qultu, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, wa yajuzu ay yakuna mubtada'un khabaruhu mahdhuf. Ya, bisa jadi bab itu kalimat ini mubtada khobarnya yang terhapus, itu takdirnya hada. Ini menurut pendapat beliau. Tapi yang berikutnya, ma yajuzu antakuna mausulah. Ma yang disebutkan wa ma yukaffiru, ma di situ ada tafsir. Ma bisa sebagai ma mausulah. Ma yang berfungsi sebagai isi mausul. Apa itu takdirnya? Wal a'id mahdhuf, sedangkan a'idnya berupa domir itu juga dihilangkan. Ai wa bayanul ladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Di situ ma diganti dengan alladzi. Jadi ma berupa mausulah, berarti isi mausul apa? Alladzi. Itu menggantikan ma. Jadi wa ma yukaffiru diganti apa Mas? Bayanul ladzi. Wa bayanul ladzi. Kemudian apa? Yukaffiru ditambah dhamir hu, yukaffiruhu. Hu itu adalah silatul dhamir, ya. Ya, dia kembali kepada apa? Isim mausulnya. Silatul mausulnya itu adalah dhamir hu yang menghubungkan dengan alladzi. Itu dalam pembahasan kitab nahwu. Ya. Minad dzunub, dari dosa-dosa. Wa yajuz, dan juga boleh antakuna masdariyah. Ma itu ma masdariyah yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Baik. Ai wa takfiruhu atau wa takfiruhu ad-dzunubah. Jadi kalimat yukaffiru itu digantikan dengan takfiru dalam bentuk masdar. Karena ma masuk ke dalam fi'il mudhari', ma yukaffiru, ma masuk ke dalam fi'il mudhari', bisa juga ditafsirkan ma-nya apa? Ma masdariyah, seperti an masdariyah. Maka ma masdariyah di sini dia bisa menjadikan ma yukaffiru menjadi masdar. Dari kalimat yukaffiru menjadi apa? Takfiru. Jadi takfiruhu ad-dzunubah. Baik. Wa hadatsani adhar, yang kedua ini kata beliau yang lebih tampak kebenarannya, yaitu menggunakan ma masdariyah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara nahwu. Baik. Sudah Mas? Lewat aja penjelasannya. Kalau nggak ngerti ya sudah. Kalau ngerti, alhamdulillah. Kalau nggak ngerti ya sudah, nggak usah dipikirkan. Nanti kalau nggak ngerti dipikirkan, nggak konsentrasi yang lain. Nanti lewat aja. Nanti besok kalau saya belajar lagi ya saya ngerti. Tapi kalau ngerti ya lewat aja. Pikir yang lain lagi, yang lebih ada yang manfaat juga setelahnya. Nah, ayo. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dalam surah Al-An'am ayat ke-82. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kalau bahasa kita mencampur aduk, gitu ya Mas ya. Kan tambahan aduk gitu ya. Yang mencampur aduk. Nah. Dengan kezaliman mereka itulah, atau mereka itu
bagi mereka mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ini kedzaliman masih umum sifatnya karena ada penafsiran insyaallah. Jadi di sini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka yang kedzaliman, akan disebutkan kedzaliman itu apa? Itu keutamaan fadilahnya adalah mereka orang-orang yang aman, tentram, dan mereka mendapatkan petunjuk. Baik, akan dijelaskan semuanya. Syarah keterangan. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani al-Mutsanna wa saqa bi sanadihi. Telah bercerita kepadaku al-Mutsanna dan menyebutkan dengan sanadnya. Anir Rabi ini Ibni Anas, dari Ar-Rabi Ibni Anas. Qala al-imanu al-ikhlas lillahi wahdah. Berkata dia bahwa keimanan itu adalah al-ikhlas lillahi wahdah, mengikhlaskan untuk Allah saja. Bahasa kita apa? Semata-mata untuk Allah saja, itu bahasa kita. Baik. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah, berkata Ibnu Katsir dalam ayat, haula'il ladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah. Mereka-mereka itu orang-orang yang mengikhlaskan peribadahan mereka hanya untuk Allah saja. Walam yusriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka itu orang-orang yang tentram, yang aman di hari kiamat. Masya Allah. Wal atau al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Orang itu akan mendapatkan jalan yang benar saja di dunia, itu membutuhkan petunjuk Allah, hidayah Allah. Orang bisa membedakan al-haq dan kebatilan itu juga apa? Dengan petunjuk Allah. Orang itu bisa mengetahui mana yang elek, mana yang baik, itu juga dengan petunjuk Allah. Ya, petunjuk itu banyak. Di akhirat pun orang akan masuk surga itu dengan petunjuk Allah. Masya Allah. Jadi orang itu mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat dengan sebab tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kedzaliman. Kedzaliman akan disebutkan maknanya. Baik. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq hadza min Allah ala faslil qada baina Ibrahim wa qaumihi. Berkata Ibnu Zaid wa Ishaq atau Ibnu Ishaq, ini adalah dari Allah untuk memutuskan perkara antara Ibrahim dan kaumnya. Baik. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadil ayah qalu fa ayyuna lam yadlim nafsahu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tatkala ayat ini turun, maka para sahabat berkata, di mana di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Karena kalimat dolim ini kalimat yang menyangkut sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat, yaitu mereka berbuat dosa berarti mereka mendolimi diri mereka, atau mereka berbuat jahat kepada orang lain, mereka mendolimi orang lain. Enggak, Pak? Sehingga mereka mengatakan, mana di antara kita yang tidak berbuat dolim terhadap dirinya, sehingga menjadi berat bagi mereka, karena kedoliman saja itu menyebabkan orang yang beriman itu tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan keamanan. Itu menjadi berat bagi mereka, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, inna syirka ladulmun azim.
Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh kedzaliman yang besar. Berarti kedzaliman yang disebutkan dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dul di sini adalah syirik namanya. Syirikan. Nah, setelah mendengar ini baru sahabat itu merasa tidak berat karena kedzaliman itu umum. Orang itu mendolimi dirinya itu sesuatu yang tidak terlepaskan dari perbuatan manusia sehingga berat mereka. Baik. Wasaqa al-Bukhari bisanadihi, dan Imam Bukhari juga menyebutkan dengan sanadnya. Ya. Itu kisah tentang Ibrahim ya. Faqala haddatsana Umar ibnu Hafs. Haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu an qala lamma nazalat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan umum Abdullah dalam riwayat sahabat itu keumumannya Abdullah bin Mas'ud. Tatkala turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman sampai akhir ayat. Qulna, kami mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yatlim nafsahu. Ya. Di mana di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Qala laisa kama taqulun. Tidaklah sebagaimana yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bidulmin bisyirkin. Kata Nabi, yaitu tidaklah mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Awalam yasma'u atau awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh kedzaliman yang besar. Ya, ini yang dimasukkan kedzaliman dalam ayat ini dari tafsir Nabi SAW menjelaskan pada ayat yang lain. Wa hadal hadis fi sahih wa mustadrak wa ghairihima. Hadis ini ada dalam kitab sahih ya, dan juga dalam kitab al-mustadrak al-hakim dan selain keduanya. Wa li Ahmad bin nahwihi, bagi Imam Ahmad dan dengan semisalnya, an Abdullah bin Mas'ud qala lamma nazalat, tatkala turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ila akhir ayat, syaqqa dzalika ala ashabi Rasul sallam. Ayat ini menjadikan berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, fa ayyuna la yatlim nafsa. Mana di antara kita yang tidak berbuat doling pada dirinya? Qala innahu laisa alladhi tu'nun. Yang demikian itu tidaklah yang kalian inginkan, yang kalian maksudkan. Alam tasma'u ma qala al-abdu salih. Apa kalian tidak mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu siapa? Luqman Ibnul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Sebagaimana ayat tadi, innama huwa syirik, yaitu kedzaliman, artinya syirik di situ. Sama penafsirannya. Baik. Wa an Umar annahu fassarahu bidam, bahwa Umar menafsirkan kalimat dzulm di situ adalah dengan adzam, dosa. Fa yakunul makna, maka maknanya menurut tafsiran Umar ini, al-amnu min kulli adzabin, aman dari segala jenis adab, siksa. Wa qala al-Hasan, berkata Al-Hasan al-Basri, wal kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya.
Mereka mendapatkan keamanan di akhirat, dan mereka mendapat petunjuk, atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Masya Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walladhi syaqqa alaihim, yang menjadikan mereka berat para sahabat, annahum dhannu anna dzulma al-masruta adamuhu huwa dzulmul abdi nafsah. Bahasanya sungguhnya mereka menyangka bahwasanya kedzaliman yang disyaratkan itu tidak adanya, yaitu maksudnya kedzaliman hamba terhadap dirinya. Itu yang mereka berat. Karena tidak mungkin mereka tidak pernah menzalimi dirinya. Dosa yang kita perbuat, dan sebab dosa itu akan diancam dengan azab terhadap diri kita, itu namanya zalim kepada dirinya. Nah, itu nggak mungkin terlepas dari sahabat juga. Ya, manusia. Baik. Kemudian disebutkan wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yatlim nafsahu. Sesungguhnya tidak ada rasa aman dan tidak mendapatkan petunjuk kecuali kepada orang yang tidak mendolimi dirinya atau jiwanya. Fabayyana lahum Nabi sallam, maka kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka, ma dallahum ala anna syirka dzulmun fi kitabillah, apa yang menunjukkan kepada mereka bahasanya kesyirikan itu merupakan kedzaliman di dalam kitab Allah. Fala yahsulul amn wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bidulmin, maka tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali kepada orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman dan kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bihada dzulm, maka sungguhnya orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman ini, yaitu asyirk, kana min ahlil amni wal ihtida, maka dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahlil istofa, sebagaimana orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Fi qauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, thumma awrasna alkitaba alladhi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhu sabiqu bil khair biidznillah, bil khairat atau bil khairat biidznillah. Ayat itu nanti akan dibaca insyaallah, yaitu pilihan Allah memilih orang-orang. Lihat di sini, kita masuk golongan mana, Mas? Kita sudah muslim ini, kita masuk golongan mana ini? Ini akan terjadi pembahasan tentang ayat ini nanti. Kita termasuk golongan mana? Bergembira enggak kita? Taib, disebutkan kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Jadi kalimat orang-orang yang sudah kami pilih itu sudah bagus, berarti termasuk kelompok muslim. Tetapi di antara mereka faminhum zalimun li nafsi, yang pertama mereka menzalimi diri mereka. Ditafsirkan dalam beberapa tafsir, Mas, ya, yaitu orang yang kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, timbangannya. Dia masih muslim, tapi dia itu apa? Di antara tafsirnya, dia itu apa? Kebaikannya itu lebih sedikit daripada kejelekannya. Sudah muslim. Kemudian wa minhum muqtasid, dan di antara mereka pula ada yang pertengahan. Tafsirnya apa? Di antara tafsirnya, kebaikan dan kejelekannya itu berimbang. Itu di antara tafsirnya. Insyaallah tafsir yang lain. Kemudian juga disebutkan apa? Wa minhum sabiqu bil khairat, ya. Sabiqu bil khairat biidznillah. Coba ayatnya gimana lengkapnya? Di dalam surat Fatir 32. Coba Mas lihat, Mas, biar nggak salah dulu. Buka mushaf, Fatir ayat 32. Sabiqum bil khairat biidznillah. Betul itu ayatnya? Hah? Nah, sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, betul. Dan di antara mereka orang-orang yang bersegera
kepada kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Ini kebaikan-kebaikannya itu lebih banyak dari kejelekannya. Bahkan mereka jarang melakukan apa? Kejelekan. Paham ya? Semua ini masuk dalam ayat ini. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan juga apa? Petunjuk. Hanya tingkat kesempurnaannya bertingkat-tingkat. Jadi orang muslim itu Masya Allah sudah mendapatkan apa mas? Keamanan dan apa? Petunjuk. Hanya bertingkat-tingkat dari hasil perbuatan mereka. Insya Allah akan datang penjelasannya lebih lanjut insya Allah. Nah kita memilih yang mana mas? Berusaha yang seperti apa coba? Mau yang pertama kayaknya sudah tidak cocok lagi. Sudah bukan tingkatannya lagi. Oh udah ngaji lama kok masih mau yang pertama aja. Kebaikannya kok lebih sedikit dari apa? Kejelekannya. Padahal satu kebaikan dilipatkan dengan berapa mas? 10 sampai 700 kali. Kalau orang berbuat jelek berapa dapatnya? 1. Kok bisa? Satu jelekan dapat 1, kok bisa mengalahkan kebaikan? Satu kebaikan dilipatkan berapa? 10 kalinya. Kok bisa? Jadi jangan sampai. Kan begitu kan? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang menjalani satu kebaikan dilipatkan berapa? 10 kali. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Orang yang mengerjakan satu kejelekan maka akan dibalas satu kejelekannya dan mereka apa? Tidak didolimi. Jadi kalau maunya satu perbuatan baik dapat 10 kali, satu kejelekan dibalas 1, kok bisa kejelekannya lebih banyak dari kebaikan? Itu keterlaluan itu. Keterlaluan maksudnya ada tapi itu keterlaluan kalau kita menginginkan yang seperti itu. Nah, ya mungkin bagi orang-orang yang berbuat kezaliman kepada orang lain itu bisa jadi banyak berbuat amal soleh tetapi bisa rugi karena kebaikannya akan diambil di akhirat nanti dari apa? Perbuatan zalim mereka kepada manusia yang lain. Itu bisa jadi. Ya. Baik. Masih beberapa kalimat ya. Ini sudah tanggung ya. Jadi kita sampai situ aja dulu ayatnya. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut. Itu salah satu tafsir ya. Nanti tafsir yang lain mirip tapi dengan bahasa yang agak lain. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini ya, menjadi golongan orang-orang yang tentram, aman, mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertanyaan nanti insyaallah saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan ada pertanyaan, monggo. Selamat. Ya. Ada pertanyaan yang apakah di surga itu sudah ada Nih. waktu Isra Mi'raj kan sudah ditunjukkan di neraka. Iya. Kalau misalnya ada itu manusia yang mana itu kan belum Ya Allah Ustaz. Ya, Masya Allah. Pembicaraan tentang akhirat itu pembacaan tentang yang gaib. Tidaklah kita berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali datangnya wahyu nas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi memberitakan bahwa surga sudah ada penghuninya. Ya, di antaranya bidadari. Yang jelas sudah ada bidadari yang nas yang ada. Ya, nah, sudah ada penghuninya. Nah, kalau yang lain-lainnya Anda belum tahu. Tapi ada penghuninya, sudah ada penghuninya. Wallahu alam bisa mungkin ada nas yang lain, tapi surga telah diciptakan dan telah ada penghuninya. Ya. Baik. Mungkin begitu aja. Saya ingin membahas terlalu panjang, tapi itu ada insya Allah. Itu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan nas yang ada. Jadi pertanyaannya begitu. Kadang mengulangi pertanyaannya tapi ya, pertanyaannya tentang apa? Apakah surga itu sudah ada penghuninya? Ya, jawabnya sudah ada. Ya. Baik. Apalagi Mas?
masjid ya bisa. Puasa dapat rukhsah. Jadi kita puasa ya bisa. Nah, ini cara kita mengambil keputusan untuk mengambil rukhsah atau tidak itu. Insyaallah. Contohnya puasa dulu aja. Jadi Nabi SAW itu dalam beberapa kejadian safar dengan sahabat, ada suatu ketika ada seorang sahabat yang dalam bulan puasa tapi kepanasan, tapi dia payah di dalam puasanya, kemudian dia ingin melanjutkan apa? Puasa. Ya. Nabi mengatakan laisal bir as-saum fi safar atau kama qala Rasulullah. Tidak ada kebaikan apa Mas? Puasa di waktu safar. Ini kejadiannya seperti itu. Bukan nas yang menunjukkan haram berpuasa di waktu safar, tapi kejadian yang dilihat Nabi itu payah sahabat ini. Maka tidak ada kebaikan dia ketika dia payah di dalam safar itu untuk apa? Puasa. Maka dia mengambil rukhsah orang yang payah tidak mampu puasa di dalam safar, maka dia rukhsahnya apa? Dia tidak berpuasa. Itu maksudnya. Dan Nabi pun berpuasa di waktu safar itu. Paham ya? Sahabat-sahabat yang lain pun berpuasa. Ada sahabat yang Nabi mengatakan apa? Seperti itu. Dipahami ini? Ya, jadi mengambil rukhsah kurang lebih seperti itu kalau contoh safar. Rukhsah tidak berpuasa di waktu safar, rukhsahnya karena begitu kita ambil. Itu bagus. Hanya tidak membebani apa? Diri. Seperti hujan sama, rukhsah seperti hujan sama. Ketika memberati kita untuk sholat ya di masjid mamanya, ya maka kita ambil rukhsah untuk sholat di rumah ketika hujan. Ya, itu lebih utama, penting. Ya, insyaallah kurang lebih seperti itu. Ambil rukhsah lebih utama. Ya. Tapi apa wajib kita sholat ketika hujan di rumah atau wajib kita sholat dijamaahkan? Tidak wajib hukumnya, tidak sampai wajib hukumnya. Jadi kalau mamanya ada orang yang sholat di masjid ketika hujan ya tidak mengapa, tapi dia mengambil rukhsah bagus baginya. Itu masalahnya ya. Dia mau menjamak rukhsah, tapi kalau dia tidak menjamak tidak mengapa baginya. Paham ya? Pahami ya? Nah, baik. Begitu, coba ada yang mau tanya lagi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk mengecek atau mencari benar suatu dalil, salah satu ada yang mengatakan itu dhaif dan salah satu ada yang mengatakan sahih, itu gimana? Masya Allah, itu ilmunya alul hadis. Orang-orang yang bergerak di bidang hadis dan mereka sudah memiliki ilmu yang mapan. Ya, ketika mereka mengambil istinbat sebuah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif atau hasan dengan istilah-istilah yang lainnya, maka mereka mengambil dengan istinbat ilmu yang mereka miliki. Maka kita dalam hal ini, kita orang-orang awam ataupun tingkatannya belajar, walaupun sudah pernah belajar hadis pun masih tingkatannya belajar, maka kita taklid yang dibolehkan untuk mengambil pendapat daripada para muhaddis tadi dari memberikan istinbat mereka dalam menentukan hukum dalam hadis. Boleh seperti itu ya. Taklid, istilah taklid itu sebenarnya istilah yang digampangkan, dimudahkan untuk kita memahami saja, untuk mengikuti. Ya, baik, bukan gitu. Nah, kita tidak punya ilmu padanya. Kalau nggak punya ilmu, paksa-paksa ya iso. Ilmu itu ilmu tertentu, orang tertentu ya. Orang zaman dahulu aja ilmu itu tidak semua imam, tidak semua a'immah itu memiliki ilmu yang seperti itu, di bidang itu yang mapan. Tidak semua, apalagi di zaman kita sekarang, ya. Baik. Baik, apalagi Mas? Monggo. Kalau diulangi pertanyaan, katanya agak angel lagi.
Ustadz mengulangi pertanyaan angel ini. Kalau ditulis, nah baca. Tapi kalau dia tanya suruh Ustadz mengulangi pertanyaannya, nah ini kurang ini. Apalagi dia ngomong agak panjang gitu, curhat sedikit lagi ya itu susah ditanggapi. Afwan panitia, nanti gimana caranya? Kalau Ustadz disuruh mengulangi pertanyaan yang bertanya, kayaknya kadang agak angel karena yang bertanya kadang curhat dulu gitu masalahnya. Nah, monggo. Masih 3 menit. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, sudah pada ngantuk. Baik. Gak ada pertanyaan, sudah betul ini? Sudah siap? Selesai ya? Baik. Allah alam sawab, tafadhalu, silakan. Ya.